Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ikhtassa qauman li mahabbatihi wa aqama qauman li khidmatihi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa hadhihi waraqatun fadilah tahtawi ala ma'ani katsirah wa nama wa manaqib yazidah lil 'arifir rabbani wal 'alim as-samadani abil badali alladzi yadhhari wa yadhhuru al-ghali. Syaikhul Tariqah Islamiyah fil mantiqatil Ramzaliyah Syekh Muhammad Zani bin Abdul Wahid wasamainaha bughyatul muhibbin wa nas'alullah al-karim al-mannan wa tawassalu bi nabiyhi sayyidi waladi adnan ayyadalana fahada imasailan bainana wa bainal ikhwan min waqtina hadha akhir zaman wa yuballighuna ila biha ila fasihil jinan darin ni'mat wal imtinan amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan sehingga kita malam hari ini kembali dapat melaksanakan ibadah rutinitas, yaitu membaca salawat burdah dan Rabbul Atosh di setiap malam Jumat, diiringi dengan salawat serta salam. Semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau dan beliau. Pada malam hari ini kita menyambung pembacaan menakib 30 sebungkul yang beberapa waktu tadi sampai habis kita hanya membaca sebagian. Jadi malam ini kita menyambung lagi. Dan adalah radhiyallahu an ketika usianya belum mencapai umur balik sering mendapat bisyarah, yakni kabar gembira berupa mimpi yang baik. Di antaranya pada suatu malam Jumat adalah radhiyallahu an bermimpi melihat sebuah kapal besar. Pada dinding kapal itu bertulisan Safinatul Auliya, dan di depan pintu kapal itu telah berdiri seorang penjaga yang berpakaian baju jubah putih. Dan ketika Rasulullah ingin masuk ke dalam kapal itu, maka ia ditegah oleh penjaga kapal tersebut. Dan adalah mimpinya Rasulullah itu berulang-ulang setiap malam Jumat hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada mimpinya yang ketiga itulah ia radhiyallahu dipersilakan untuk masuk kapal tersebut hingga bertemu dengan beberapa orang wali Allah. Di antaranya adalah seorang Habib yang bernama Habib Abdullah Barakah, beliau dari Surabaya. Dan adalah radhiyallahu pernah pula bermimpi bertemu dengan 2 cucu Rasulullah SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, yang membawakan baju jubah putih lengkap dengan serbannya, hingga memakaikan oleh keduanya akan pakaian itu kepadanya radhiyallahu anhu, serta memberi nama oleh keduanya akan dia radhiyallahu anhu dengan nama Zainal Abidin atau perhiasan cantik bagi ahli ibadah hatinya. Dan adalah radhiyallahu anhu itu seorang yang sering bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di antaranya pernah bermimpi seakan-akan dirinya radhiyallahu anhu itu seorang bayi yang berada di dalam pangkuan Rasulullah SAW. Dan adalah radhiyallahu anhu sering pula liqa, artinya dengan Rasulullah SAW artinya bertemu dengan Rasulullah SAW secara yaqadzatan atau di waktu bangun. Dan adalah radhiyallahu itu di masa mudanya sudah mendapat anugerah dari Allah berupa kasyaf hissi, yakni melihat yang tidak pernah dilihat dengan mata kepala, seperti melihat sesuatu yang jauh atau yang tersembunyi di dalam hati.
bahkan kepada sesuatu hal yang belum terjadi sekalipun. Nah jadi sudah beliau di umur 10 tahun sudah kasat isi kasat kita. Nah tetapi kalau anak sidin yang dua itu umurnya masih ada yang 2 tahun sudah kasat, ada yang 2 tahun setengah sudah kasat, lebih cepat lagi. Nah, karena ini kan sidin. Kalau sidin 10 tahun menangkan dengan kisahnya di 10 tahun. Jadi beliau sidin ini di sekolahan tuh paling pintar murid, ya di sekolah Darussalam. Sidin nggak pernah sekolah SD, hanya sekolah madrasah. Ya, tahu bisa ya, mau menjelaskan bisa ya, bisa sekolah bisa. Nah apalagi kalau di sekolahan itu ya kan, kalau mendekati ujian segala macam itu guru baru tuntung menulis biasanya sudah tuntung, jadi sudah tahu sudah lulus soal kagak diujikan sudah kasat gitu ya. Ada kita ini kasat kasat kan kasat itu artinya hambat ya. Dan adalah orang itu senang beruzlah, yakni menjauhi dari banyak bergaul dengan manusia. Hal ini dilakukan oleh radhiyallahu anhu dengan berbagai cara, di antaranya dengan siahah, pergi ke hutan-hutan. Dan ketika siahah itulah batu-batuan dan tumbuh-tumbuhan memberi salam dengan menyatakan bahwasanya radhiyallahu anhu itu adalah seorang waliullah, serta menyatakan nama dan khasiat dari tumbuh-tumbuhan itu kan. Tumbuh-tumbuhan itu apa? Bapanten, nah ini ulun khasiatnya dasar ini ya kan, tumbuh-tumbuhan ulun khasiatnya dasar ini, ulun khasiatnya dasar menambah ini. Akan tetapi ya radhiyallahu anhu tidak memperdulikan akan itu semua karena tidak mau ia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang dikhabarkan oleh Tuan Guru Haji Abdul Mu'in dari kampung dalam pagar bahwa ketika seorang waliullah yang bernama Habib Ahmad bin Muhammad As-Sahab Semarang yang datang berkunjung ke rumah Tuan Guru Haji Abdul Badaruddin, ya, maka banyaklah orang yang datang menemui Habib tersebut. Dan ketika radhiyallahu anhu sedang bersama dengan Habib, datanglah seorang ulama yang ingin bersalaman dengan Habib tadi tersebut. Maka Al-Habib menyuruhnya untuk terlebih dahulu bersalaman kepadanya radhiyallahu anhu seraya berucap, "Cium tangan Zaini, cium tangan Zaini, ini kutub kecil, ini kutub kecil." Artinya sudah lebih halus, sudah tahu ya kan? Ini cara wali kutub. Ini kutub kecil disini. Maka menciumlah ulama tersebut akan tangannya radhiyallahu anhu, padahal di masa itu adalah radhiyallahu anhu masih menuntut ilmu di pondok pesantren Darussalam. Dan bermula orang yang pertama mengaji serta membimbingnya adalah orang tuanya dan neneknya sendiri yang mengajari akan radhiyallahu ilmu tauhid dan ibadah dan akhlak al-karimah serta membaca Al-Quran. Dan kemudian dilanjutkan belajar membaca Al-Quran kepada Guru Hasan Pasayangan. Dan ketika usianya radhiyallahu 7 tahun sudah mulai dia belajar di Madrasah Islam Kampung Maraton Martapura, dan adalah guru-gurunya radhiyallahu anhu ketika itu yaitu Guru Abdul Muiz dan Guru Ahmad Jani Umar. Dan adalah radhiyallahu anhu ketika berumur 9 tahun mulailah dia belajar di Madrasah Darussalam Martapura. Sedangkan guru-gurunya radhiyallahu anhu di masa itu adalah Al-Alim Al-Qadir Guru Sulaiman, Al-Alim Al-Qadir Al-Hadi Abdul Hamid,
Kusir Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Mahalli Abdul Qadir Al-Alim Al-Fadil Muhammad Zain Al-Alim Al-Fadil Haji Rafi'i. Nah kita pas dulu guru lagi Al-Alim Al-Fadil Al-Haji Husain Dahlan Al-Alim Al-Fadil Guru Syahran Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Yusuf Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Jalil Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Salman Mulia Al-Alim Al-Fadil Haji Salim Ma'ruf Al-Alim Al-Fadil Haji Husain Badri Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Sya'rani Ali radhiyallahu anhu. Dan bermula guru-guru pembimbingnya radhiyallahu anhu, guru pembimbing. Yang pertama secara rohani adalah Al-Alim Al-Alamah Ali Junaidi Prau. Ini turunan keturunan beliau. Al-Alim Al-Fadil Qadi Muhammad Amin bin Al-Alim Al-Alamah Mufti Haji Jamaluddin bin Maulana Syekh Muhammad Al-Syekh yang membimbingnya radhiyallahu anhu untuk berguru kepada Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Gadung bin Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Al-Farisi bin Al-Alim Al-Alamah Qadi Haji Mahmud bin Asia bin Maulana Syekh Muhammad Al-Syekh Al-Bajir untuk mempelajari hal-hal tentang Nur Muhammad. Dan adalah Syekh Al-Murabbi Al-Mursyid atau yang membimbingnya secara khusus dalam menjalani tarbiyah as-sufiyah, yakni Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Syarwani Abdan Banil. Ini Syekh Murabbi sini ya. Syekh Murabbi itu kita membimbing ruh sini. Dan Kiai Tubagus Muhammad Palang Bogor dan Al-Alim Al-Alamah As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi Al-Maki, hingga kemudian Al-Alim Al-Alamah Syekh Muhammad Amin Qutbi Al-Maki menyerahkan radhiyallahu kepada Maulana Syekh Muhammad Al-Syekh Al-Banjari radhiyallahu secara rohani, hingga Maulana Syekh Muhammad Al-Syekh Al-Banjari menyerahkannya radhiyallahu di bawah bimbingan Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah radhiyallahu itu seorang yang cerdas, semua ilmu dikuasai, ilmu zahir atau ilmu batin, tidak terkecuali ilmu alat seperti ilmu nahwu, sharaf, mantiq, balaghah dan tajwid maupun ilmu arud. Dan kecerdasan radhiyallahu di dalam memahami ilmu sangatlah tinggi. Ilmu zahir dapat dihubungkan kepada ilmu batin, bahkan ilmu alat sekalipun dapat dipahaminya menjadi ilmu sufi. Semua itu menunjukkan bahwa radhiyallahu itu adalah seorang yang at-tabakhur bil ulum, yakni ilmunya seperti lautan. Ya. Dan adalah radhiyallahu seorang yang hafizul Quran, hafal Quran, juga hafal beberapa matan ilmu dan kitab-kitab agama, diantaranya matan Alfiyah, ya, bin Ibnu Malik, Saribu Bait, ya, apa itu. Dan tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Imam Al-Jalilaini, tafsir Jalalain apa itu. Dan kitab Bajuri ini kitab fikih. Dan Hasyiah Fathul Qorib kitab fikih. Jadi banyak suri apa kita Al-Quran apa berarti kitab lah. Sedangkan guru-guru taklim dan guru-guru tabarruknya radhiyallahu itu amatlah banyak jumlahnya, yang menurut radhiyallahu hampir mencapai 200 orang guru. Artinya guru-guru mas domat artinya mungkin berkatnya ya kan. Tabarruk. Di antaranya adalah Al-Alim Al-Alamah Al-Qutub Sayyid Abdul Qadir Al-Bari dan Al-Alim Al-Alamah Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Masyad dan Alim Al-Alamah Sayyid Musir bin Muhammad Fat'ah Al-Maki dan Alim Al-Alamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dan Alim Al-Alamah Syekh Zakaria bin Abdullah dan Alim Al-Alamah Syekh Yasin Padani Al-Padani dan Alim Al-Alamah Syekh Ismail Yamani radhiyallahu. Dan dari mereka itulah radhiyallahu banyak mendapatkan sanad dan ijazah ilmu dan amal selain daripada guru-guru
dan murabinya sendiri. Dan dalam perbedaan itu mulai masa bidayahnya hingga masa nihayahnya seorang sangat kuat mujahadahnya, baik dalam menuntut ilmu agama hingga dalam ibadat sekalipun. Bahkan ketika kehidupan keluarganya Rasulullah sangatlah berkekurangan, yaitu ketika Rasulullah masih bersekolah di Hasanul Darussalam. Dikala itu apabila hujan turun maka air hujan masuk dari atap rumahnya, sehingga Rasulullah sekeluarga hanya dapat berkumpul pada satu buncuk rumahnya dan tidak terkena air hujan. Untuk yang tidak terkena air hujan untuk bernaung. Jadi kehidupanmu lagi sini di sekolah susah benar ya, susah benar. Rumah bocoran ya kan, hanya saya bocor angkat bocor tahu di kalau hujan tuh kasih tahu kenaun. Dan terkadang ia Rasulullah sekeluarga dalam sehari hanya makan makanan yang satu bungkus nasi yang dibagi untuk 4 orang. Sebungkus nasi dibagi 4. Dan terkadang hanya makan gedabung pisang saja, gedabung pisang. Dan ketika itu pula ia Rasulullah hanya memiliki selembar pakaian saja. Nah, jadi itu mulai lagi sekolah penuh perjuangan, ya nah. Kadang nyaman kayak orang, ya kok. Maka biasanya itu nang sakit-sakit gitu mau jadi ya kok, sakit-sakit kayak itu mau jadi ya kan, yang sudah itu nang nyaman sekali jadi sih ya kan, sekali jadi lupa. Akhirnya sampai sini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru kita, bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan semua hajat kita dan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah SWT matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.